Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 27 warga negara asing asal China di Tangerang dan Tangerang Selatan. Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam kejahatan siber berupa love scamming. Pengamanan dilakukan melalui beberapa operasi sepanjang Januari tahun 2026 di sejumlah perumahan. Dari pemeriksaan, para WNA ini tergabung dalam jaringan penipuan siber terorganisasi yang dikendalikan 5 warga Tiongkok dengan peran berbeda, mulai dari pengendali hingga pelaksana lapangan, menggunakan perangkat komunikasi elektronik, PLT. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menegaskan, penindakan ini bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan tinggal di Indonesia. Sekalian, hari ini kami mengadakan pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, kemudian dengan pimpinan Komisi 2, lengkap di sini, dan mewakili pihak pemerintah, dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara. Adapun pertemuan terbatas pada hari ini kita membicarakan ada dua hal, yaitu mengenai masalah undang-undang pemilu dan wacana yang beredar di masyarakat tentang undang-undang pilkada. Kami tadi sudah kemudian berbincang-bincang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang tentunya akan bersama-sama untuk membentuk undang-undang. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ. Nah, sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat. Nah, tentunya setelah saya sampaikan, saya akan minta kepada pimpinan Komisi 2 yang komisi teknis yang akan membahas dan pihak pemerintah untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman media. Saya persilakan. Terima kasih. Sebagaimana prolegnas tahun 2026 diberikan tugas untuk menyiapkan draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya berisi 2 rezim pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Khusus terkait dengan Pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang. Itu merupakan domain dari undang-undang dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh demokrasi konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan. Dan yang kedua, terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, kami membagi 2 term. Term yang pertama mulai Januari ini, kami membuka diri dan mengundang secara aktif seluruh stakeholders kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Apapun undang-undang pemilu, apapun pikiran dan pandangannya terkait dengan desain pemilu dan model pemilu kita ke depan. Di sisi yang lain, kami
tentu akan menyiapkan daftar inventarisir masalah yang penting terkait dengan pemilu kita ke depan yang nanti akan dibahas di internal partai-partai politik masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi 2 DPR RI. Kami memastikan meaningful participation insya Allah akan berlangsung di Komisi 2 DPR RI dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu ini. Terima kasih, pimpinan. Pak Saudara-saudara. Kami pemerintah dan pimpinan DPR dan termasuk pimpinan Komisi 2 rutin berkoordinasi dalam hal membicarakan mengenai rancangan undang-undang pemilu maupun wacana-wacana yang berada di masyarakat berkenaan dengan sistem pemilihan kepala daerah. Nah, hari ini alhamdulillah lengkap kami berdiskusi dan pemerintah pada posisi yang pertama tentunya berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi 2 yang setelah masuk di prolegnas intens untuk membahas, mempersiapkan daftar isian masalah, kemudian tadi juga memutuskan untuk secara rutin membuka partisipasi publik. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, meskipun kami paham bahwa kita semua mewakili partai yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi beliau menekankan bahwa apapun itu kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu tambahan dari kami, Pak Dasko dan para pimpinan Komisi 2. Kalau yang berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat tentunya itu kita hormati sebagai sebuah pandangan, tetapi sekali lagi secara formal berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ya, yang wacananya akan dipilih oleh DPRD, secara formalnya belum dibahas atau belum masuk di prolegnas di DPR. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Segala macamnya. Nah, itu untuk satu. Ada lagi Bang dorongan untuk revisi buku kebencanaan. Kan kita tahu gimana situasi Indonesia saat ini. Apalagi kemarin di demo Partai Buruh mereka menekankan bahwa buku kebencanaan ini kan ini targetnya udah di tahun ini ya, berdasarkan dengan putusan MK. Apakah ini akan menjadi fokus juga ataukah tidak? Itu sih Bang. Paling itu dulu. Ya, yang pertama segala sesuatu yang baik untuk pemilu kan tentunya pasti akan dibicarakan. Nah, termasuk memang kita menuju ke arah teknologi yang lebih maju. Kalau itu pakai e-voting kan sebenarnya banyak penghematan. Walaupun kemudian kita harus lebih banyak pengkajian dan studi terlebih dahulu. Ya, mengingat bahwa di negara-negara lain juga ada yang dilakukan e-voting, tapi juga sebagian partai politik ini negara lain ya, bukan di sini, itu juga kreatif sehingga e-votingnya itu bisa dalam waktu berapa jam kadang-kadang hasilnya bisa berubah. Nah, ini yang perlu kemudian kita pelajari benar bagaimana kemudian kalau e-voting itu dilakukan di Indonesia. Itu satu yang bagus, tapi hal pengamanan dari teknologinya e-voting itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji. Oh, berarti dikaji ya? Ya. Kemudian yang undang-undang kebencanaan itu ya tentunya karena putusan MK, kita akan rapim hari ini, kita akan sampaikan bahwa karena itu putusan MK dan 50 sesegera mungkin kita revisi untuk menghadapi ya, kita nggak minta ada bencana lagi, tapi bila ada kita sudah lebih siap dengan. Oke, ada lagi? Baik. Oke, makasih. Kedua, DPR fokus membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, dalam revisi Undang-Undang Pemilu khusus di Pilpres, pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Demikian. Terima kasih.